Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tugas presentasi yang berjudul pengobatan dengan aromaterapi esensial oil mawar terhadap perubahan tekanan darah atau disebut hipertensi. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada nama anggotanya, terdiri dari 5 orang, yaitu ada Firdaus Setiawati, ada Alsaf Fahmi Hidayat, ada Putri Widya Pustiati, ada Agasti Magnian Rizky, ada Bulan Apriliasari. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari aromaterapi. Aromaterapi sudah ada sejak 600 tahun yang lalu. Kata aromaterapi digunakan oleh kimiawan Prancis Reymond pada tahun 1920-an yang mencurahkan hidupnya untuk meneliti sifat penyembuhan minyak esensial setelah musibah laboratorium parfumnya. Namun dalam perkembangannya aromaterapi tidak hanya berbentuk cairan esensial saja. Namun dalam beragam bentuk aromaterapi bisa digunakan untuk relaksasi dan pengobatan. Aromaterapi adalah metode pengobatan untuk merevitalisasi atau menggiatkan kembali dan meregulasi mengatur kinerja organ-organ tubuh. Ada ragam pengobatan aromaterapi yaitu minyak kayu putih, minyak adas, balsam, aromaterapi vibration, minyak telon, dan aromaterapi untuk relaksasi. Selanjutnya ada minyak esensial. Aromaterapi dipercaya dapat membantu mengembalikan kondisi tubuh yang sedang menurun, umumnya yang disebabkan karena stres atau penumpukan kolesterol atau lemak. Meskipun hanya berupa zat cair yang dipanaskan kemudian didifusi di udara, namun disitulah letak kelebihannya. Cara kerjanya yang melalui indera penciuman mampu meresap hingga ke pembuluh darah. Karena zat tersebut berubah menjadi molekul yang sangat kecil, kemampuannya meliputi peremajaan kulit, menyembuhkan berbagai penyakit. Baik, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita silakan untuk berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada bentuk-bentuk aromaterapi. Yang pertama, message oil aromaterapi atau minyak pijat aromaterapi. Variasi baru dari aromaterapi yaitu berbentuk minyak pijat. Wanginya sama saja seperti aromaterapi bentuk lainnya, hanya saja bentuk dan cara penggunaannya yang berbeda. Yang kedua, ada aromaterapi atau bath salt aromaterapi. Mandi menggunakan air garam hangat dipercaya mampu mengeluarkan toksin atau racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menggunakan garam, aromaterapi ini sebaiknya mandi dengan cara berendam atau bisa juga digunakan untuk merendam bagian tubuh tertentu seperti telapak kaki untuk mengurangi rasa lelah. Yang ketiga ada sabun aromaterapi atau swab aromaterapi. Sabun dengan aromaterapi adalah berupa sabun padat namun dengan berbagai wangi aromaterapi. Tidak hanya wangi saja, namun berbagai kandungan atau ekstrak dari tumbuh-tumbuhan dibenamkan di dalam sabun ini sehingga sabun ini juga baik untuk kesehatan tubuh, seperti menghaluskan kulit, menjauhkan serangga, dan lainnya. Next. Yang keempat ada esensial aromaterapi atau minyak esensial aromaterapi. Aromaterapi jenis ini berbentuk cairan atau minyak. Penggunaannya bermacam-macam, dipanaskan pada tungku atau tungku listrik, aromaterapi atau tungku lilin aromaterapi, dioleskan pada kain, dioleskan pada bola lampu, dan dioleskan pada saluran udara. Yang kelima ada dupa aromaterapi atau stick incense aromaterapi. Jenis dupa aromaterapi sendiri saat ini ada 3 jenis, yaitu berupa dupa aromaterapi panjang, dupa aromaterapi pendek, dan dupa aromaterapi berbentuk kerucut. Yang terakhir ada lilin aromaterapi atau candle aromaterapi. Ada 2 jenis lilin yang digunakan, lilin untuk pemanas tungku dan lilin aromaterapi.
Lilin yang digunakan untuk memanaskan tungku aromaterapi tidak memiliki wangi aromaterapi karena fungsinya adalah memanaskan tungku yang berisi aromaterapi essential oil. Sedangkan lilin aromaterapi adalah lilin yang jika dibakar akan mengeluarkan wangi aromaterapi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan untuk adopsi. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada aplikasi minyak esensial agar dapat diserap oleh tubuh. Terbagi menjadi dua, yaitu melalui indera penciuman dan melalui penyerapan kulit. Yang pertama, melalui indera penciuman. Indera penciuman yang merangsang daya ingat kita yang bersifat emosional dengan memberikan reaksi fisik berupa tingkah laku. Aromanya sangat lembut dan dapat menyenangkan, itu dapat membangkitkan semangat maupun perasaan senang dan santai. Yang kedua, ada penyerapan melalui kulit. Pada saat kita membalurkan minyak esensial yang telah tercampur dengan minyak dasar pada kulit kita, maka minyak tersebut akan diserap oleh pori-pori dan diedarkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Proses penyerapan ini terjadi sekitar 20 menit menurut Purwadi 2006. Berikut ada cara penggunaan aromaterapi dalam pengobatan. Yang pertama, simpan semua minyak esensial dalam botol gelap dan jangan terkena panas, matahari, dan sinar secara langsung, karena dapat merusak komposisi minyak esensial. Yang kedua, minyak esensial hanya digunakan sebagai obat luar, bukan untuk diminum maupun dimakan. Yang ketiga, jangan sampai terkena mata. Jika terkena mata, maka dibilas dengan susu atau minyak sayur dan segera periksakan ke dokter. Yang keempat, banyak minyak esensial yang sensitif terhadap cahaya, yang berarti bisa menimbulkan reaksi dengan kulit kita jika terkena sinar matahari. Maka jangan menggunakan minyak esensial jika akan keluar rumah. Yang kelima, beberapa minyak esensial mungkin menyebabkan iritasi kulit. Maka hentikan jika terjadi iritasi. Yang keenam, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketujuh, minyak esensial biasanya bersifat mudah meledak, karena itu jauhkan dari sumber api seperti lilin ataupun barang yang dapat menimbulkan api. Yang kedelapan, ibu hamil sebaiknya tidak menggunakan minyak esensial tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dan yang terakhir, pijat aromaterapi tidak diizinkan untuk orang yang sakit atau pernah mengalami patah tulang. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya bahan yang digunakan, alat bahan pembuatan aromaterapi, mawar, parafin, beeswax, potongan lilin, lalu benang kasur, lalu minyak mawar atau mawar yang sudah dipotong-potong, lalu pewarna atau krayon atau cat minyak, lalu panci kecil, lalu kaleng bekas, lalu gelas kecil transparan, dan tusuk santai dengan ukuran lebih panjang daripada diameter mulut gelas. Selanjutnya, cara membuat aromaterapi mawar. Didihkan air dalam panci, lalu lelehkan parafin dengan cara memasukkan kaleng bekas berisi parafin ke dalam panci air. Jangan jaga agar air tidak masuk dan bercampur dengan parafin. Lalu yang ketiga, setelah parafin meleleh, tambahkan potongan krayon atau pewarna secukupnya sesuai dengan seleramu. Kemudian aduk menggunakan pengaduk kayu. Keempat, siapkan gelas sebagai cetakan agar benang kasur untuk sumbu lilin tegak dan berada di tengah. Ikat di batang lidi dan posisikan di tengah gelas. Kelima, setelah
parafin dan pewarna tercampur sempurna, masukkan minyak esensial aroma mawar atau air rebusan mawar sekitar 10 tetes, lalu angkat kaleng dari panci. Lalu keenam, masukkan bahan kecetakan gelas transparan, tunggu hingga kering. Untuk selanjutnya, teknik penyiapan dan metode penggunaannya. Menurut dari Koen Sumardiah tahun 2009, adalah bunga mawar bersifat antidepresan sehingga dapat membuat jiwa menjadi tenang. Caranya, bubuhkan 2-5 tetes minyak bunga mawar ketika stres di atas tisu lembut atau sapu tangan, lalu letakkan di dada. Kemudian hirup wanginya 2-3 kali, tarikan napas dalam secara teratur selama 10 menit. Pada saat minyak bunga mawar dihirup, molekul yang mudah menguap akan membawa unsur aromatik yang terkandung di dalamnya, yaitu geraniol dan linalool, ke puncak hidung, di mana silia-silia muncul dari sel-sel reseptor. Pada kesimpulan ini yaitu hipertensi dapat diturunkan tekanan darah menggunakan aromaterapi. Manfaat dari aromaterapi dapat menumbuhkan perasaan tenang atau rileks pada jasmani, pikiran, dan rohani atau soothing the physical, mind, and spiritual. Dapat menciptakan suasana yang damai serta dapat menjauhkan dari perasaan cemas dan gelisah. Sedangkan efek farmakologis mawar diantaranya melancarkan sirkulasi darah, anti radang, menghilangkan bengkak, dan menetralisir racun. Secara teori, apabila dapat dilaksanakan dengan baik terapi relaksasi atau aromaterapi mawar, maka tekanan darah dapat menurun. Terapi ini juga perlu dilakukan secara rutin agar tekanan darah stabil dan membuat rileks. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang dapat kami sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.